Oke, geng, selamat malam. Gimana hari ini merah lagi ya? Jadi kemarin by pressure-nya nggak terlalu oke gitu ya. Jadi besok mantul nggak? Ada yang bilang besok mantul apa segala macam. Kalau gue sih ya ngelihatnya adalah jangan buru-buru ya. Jadi tenang aja, lihat dulu market mau kemana. Tuh kayak kakak yang di situ ya. Spa dulu, tutupin mata lo pakai daun ya kan, atau pakai pisang, atau pakai pakai ketemimun ya kan. Karena tungguin aja dulu, biarkan semuanya berlalu. Santai, Anda akan terhipnotis dalam waktu 1, 2, 3 hilang semua cuannya. Salah. Oke guys, jadi kalau gue sih ngelihatnya kita santai aja ya. Kena cut loss ya udah start loss. Take profit gitu kan. Jangan membuat jadi beban ya. Kenapa jangan membuat jadi beban? Karena apa namanya? Bagusnya adalah kalian keep your objectivism itu benar-benar objektif gitu ya. Jangan terlalu beban, jadi kalian kemampuan trading berinvestasinya akan tetap gitu ya. Dulu itu yang gue pelajari di mana kalau lo terkait dengan emosi gitu ya, atau lo emotion detach gitu ya, attach terhadap emosinya gitu ya, lalu nanti conscious mind lo akan berubah gitu ya. Mungkin itu selalu bilang unconscious conscious mind, tapi kalau menurut gue adalah yang penting adalah berpikir secara logik. Ini udah nggak bagus, cut gitu kan. Ini udah mau turun, TP just gitu ya. Nah kayak begitu. Jadi lupain aja tuh yang premium. Sekarang saatnya kelihatan kan. Ada tadi gue lihat kasih premium iklan di forum saham, ngomongnya gini, ya kita masih cuan di Desember. Buset deh, Desember aja masih diklaim ya. Ada aja gitu kan. Atau yang lain ya, misalnya influencer yang sudah terkenal gitu ya, anak-anaknya siapa ya kan, apa namanya, pemuka mana ya kan, selalu ngomong gini-gini. Terus kemana sekarang ya kan? The one who standing tall adalah salah satu YouTube yang ngomongin sekarang, which is nggak usah gue omongin gitu ya. Atau yang kemarin ternyata nyangkut gitu kan, namanya pen gitu ya, pen Bangkok gitu ya, ngomong BP apalah segala macam. Where are you gitu kan? Has you ever lihat mereka bilang, yuk kita cut loss, udah nggak gitu bagus, atau jangan lupa pasang SL gitu ya, atau yang lain lah gitu ya. Tapi kalau menurut gua, a good trader, a good investor, ataupun yang berusaha untuk mengguide seseorang gitu ya, harus bilang bahwa ada resikonya. Kalau ada resikonya, trading is a risky business gitu kan. Forex is a risky business. Binomo is a risky business. Semuanya ada up and down. Di saat ada up and down, you have to protect, atau kalian harus melindungi kapital kekayaan kalian atau uang kalian. Ya. Lalu ada yang bilang bahwa kalau kalian mau objektif, gunakan duit yang benar-benar mati. Ya, bahwa ada sisa duit, sisa dari gaji lo, sisa dari usaha lo, dan segala macam. Bukan duit yang mau buat anak sekolah, buat pacaran, biayain istri lo, biayain istri kedua, ya kan? Atau yang lain-lain gitu kan? Atau macam-macam. Kalau menurut gua, kalau lo belum yakin, gunakan duit mati. Ya kan? Jangan sampai tuh ada kejadian bahwa mau bunuh diri karena apa gitu. Kalau menurut gua sama, dan itu siklus terus. Mau 98, 2008, 2015, 2017, 2020 saat ini yang kayak gitu-gitu hanya ada paling 10-30% yang berhasil menjadi trader or investor yang baik itu ya, yang bisa jalan. Apalagi trader, karena trader lebih susah karena dia lihat marketnya swing and low. Kalau misalnya investor mungkin chip in, tinggal lo mau jadi passive investor atau active investor gitu ya. Passive means kayak kita sekarang, aktif berusaha mendoktrin company-nya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gua ya teman-teman, kalian harus melihat bahwa risikonya jelek. Kalian udah cuan dari bulan apa tuh? Ya, cuan terus, ya kan? Cuan gitu ya.
Cuan dari mana aja, ya. Nih, cuan dari apa namanya? Ya, cuan dari sini nih, 1, 2, 3. Abis itu sekarang 0,01 doang, Cin. Ya kan? Jadi kalau menurut gua, sekarang, ya kemarin udah dikasih cuan. This is the time, kalau kemarin udah cuan sampai minggu kedua, minggu ketiga, Januari efek om, oke banget om, oke banget om Yusa, gitu kan. Terus sekarang saatnya cut loss. Kalau lo nggak cut loss, atau lo nggak TP, kegerus semua 3 bulan ini guys. Taruhlah 5 tambah 3 ya, kurang lebih berapa? 14 sampai ini 20% lah kalau kalian ngikutin IHSG doang. 20%. Kegerus langsung. Kalau menurut gua, minimal kegerus berapa? Minimal kegerusnya 7% ya. Kemarin sempat tertinggi 7% kalau nggak salah gitu ya, atau berapa persen. Nah, jadi kalau gua, kalau lo take profit, ya itu take profit. Om, kalau gua take profit sekarang, besok naik lagi. Man, kalau naik lagi, nanti besok balik lagi. That's why it's called swing trading. That's why it's called trading, fast trader, atau whatever lah gitu ya, cari cuan. Nah, kalau gua merasa bahwa dia up om, dia masih untung, ya kan? Dia masih ini, ya udah by all means dengan keteguhan hati lo keep. Tapi kalau lo keep, gua tanya langsung tujuan lo apa? Investasi, which is di atas 1 tahun, di atas 2 tahun, di atas 5 tahun, atau swing, mingguan, harian, daily, bulanan, dan segala macam. Kalau lo kayak begitu, kalau misalnya lo investasi, worth it, lo lihat harian lagi merah gini, worth it. Itu satu. Yang kedua, di saat lo invest, ya, cara investnya seperti apa? Om, gue kebeli di pucuk karena gue kena pom-pom antam, ya kan? Dia bilang gitu. Atau pom-pom breeze om, gitu kan? Oke, kena pom-pom breeze, pom-pom antam, ya. Gue akan tanya, kalau lo investasi, kembali ke filosofi gue, pecel lele dan warung. Lo mau investasi 10 warung, apa worth it lo beli langsung 10? Ya, kalau gua yang ngomong di sini ada yang ngangguk-ngangguk, worth it om, worth it. Gua keluarin tangan gua, keluar ke monitornya lo atau ke HP-nya lo, terus gua toyor. Oi, bego lo, gua bilang gitu ya. Kenapa? Masa lo all in 10? Berarti kan lo invest 1 dulu atau 2 dulu, ya kan? Bener nggak? Nah, sekarang saham juga kayak gitu. Kalau lo mau investasi, bertahap lah. Gitu kan? Kalau bertahap, di saat dia loncor, naik. Ya kan? Ya lu tunggu, kan setahun, 2 tahun. Nah, kalau sekarang lo udah udah blecot gitu kan, buat apa? Cocok lo jadi investor, cocok lo ini. Mendingan lo beli aja surat utang, ya kan? Bon pemerintah ataupun yang lain gitu. Produk-produk masih banyak kan, ada reksadana, ada apa gitu kan. Karena berarti lo nggak cocok. Market ini guys ya. Market ini guys, ya. Market ini guys, ya. Market ini, ya. Ini kejadian terus kayak gini. Ini di tahun 3 Februari turun jeblok sampai ke 23 Maret ya. 67 hari dia turun menjelok sampai 35%. Terus di awal-awal Oktober juga seperti itu. Berhari-hari dia turun. Ya, dan gak ada ARB 7% loh guys. Ya, ini ARB normal loh. Sama juga waktu itu di 26 April 25 April 19 sama turunnya jeblok. Ya kan? Lalu di 15 Februari kayak sekarang nih modelnya. Jeblok terus-terusan. Dan itu berlaku 41 hari. Merah terus. Ya. Nah, hal-hal ini guys, menurut gua wajar di IHSG. Market tuh kayak begitu, men. Masih mending ARB. Lu takutnya, wah ARB semua. Ya, cing.
ARB-nya cuma 7%, cing. Dulu ARB 35%, 20%. Iya kan? Apa yang harus takutin? Tinggal lu bisa nggak pasang stop loss-nya, pasang cut loss-nya. Iya kan? Kalau lo nggak bisa, it's not the market for you guys. Really, gitu kan? Tapi kalau lo bisa, lo belajar dengan apa yang ada, kesalahan yang ada sekarang, ya, it will make you stronger, guys. Ya. Jadi kalau lo tahu nih, oh gua salah nih, kemarin gue cuan 20 100%, terus hari ini gua minus 30%, ya kan? Lo mau biarin sampai turun ke bawah? Cut loss, nggak rela om, sebagian, ya kan? Nggak rela juga om. Lo mau gimana? Lo mau tunggu sampai 40% baru cut loss? Make it make it deal sama dengan diri kamu sendiri. Bikin batasan sama diri kamu, ya kan? Di saat nanti market naik, lo ada duit daripada lo nyangkut, ya kan? Nunggu aja. Bumi kapan lagi ya sampai 15.000, 8.000? Bumi kapan ya, gitu kan? Atau sekarang TLKM kapan ya sampai goceng kok 3.400, 3.600 terus, ya kan? Unilever kapan ya naiknya? Kagak naik-naik gitu loh. Jadi kalau menurut gua, cut it guys. Use the cash. Lihat sahamnya yang bagus yang mana. Use it. Nanti di saat naik. Pintar-pintar tapi. Ya kan? Belajar dari kesalahan yang dulu. Belajar bahwa sekarang mulai lebih disiplin. Bikin preparationnya. Lihat saham-saham yang memang bagus, uptrend dan segala macam. Lihat jangan bermain goreng-gorengan, kebak lah, itik lah, apalah gitu kan. Are you sure you want to do that? Gitu kan. Karena risikonya lumayan tinggi. Kalau lo udah paham risikonya, dan di saat dia turun, cabut guys. Ya kan? TP. Oke? So itu. Nah, gue hari ini akan bahas, nggak banyak sih ya sebenarnya yang gue bahas, cuman gue mau bahas buat teman-teman aja gitu ya, beberapa saham-sahamnya. Oke, kita bahas apa ya? Pertama mungkin nikelnya yang kita lihat. This is where there's kenapa dia turun ya, jebol ya. Kalau menurut gue, satu adalah nikel itu udah bertahun-tahun dia turun, naik ya. Dan dia harus melewati channelnya dia nih, ya, channel yang dia bikin sebelumnya, gitu kan, dan udah waktunya dia turun, gitu ya. Nah, kalau menurut gua guys, sorry ya, gua bikin channelnya main asal aja nih, gitu ya. Tapi kalau menurut gua wajar dong dia turun dulu, gitu ya, terus naik lagi. So overall, nikelnya masih uptrend kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua tarik napas. Terus Antam sama Inkonya juga kayak gitu dong om. Kalau menurut gua ya wajar aja kalau dia memang masih masih lancar, masih jalan, gitu kan. Nah, jadi kita lihat aja apakah dia akan mantul atau kagak, gitu kan. Lalu US Oil, ya, kalau nggak salah hari ini juga sama nih. Ya, salah. Ya, masih oke sih kalau menurut gua, tuh masih naik, masih begitulah. Kalau dia tembus dari sini ya oke gitu ya. Tadi sempat turun, sempat melandai, tapi ya nggak apa-apa. Lalu Newcastle, ya. Atau ini, udah mulai naik nih. Ini tanggal berapa nih? 27 ya. Udah mulai naik. Mudah-mudahan besok ada kenaikan dari saham-saham batubara gitu ya. Tapi kalau menurut gua wajar aja gitu ya. Kalau lo nggak sesuai, lo belinya di pucuk kayak gini nih. Beli di pucuk kayak gini. Udah turun misalnya lo nggak kuat. Gua nggak mau bahwa duit gua kegerus lebih banyak 10%. Ya udah kalau itu ya TP-in aja atau cut loss. Mau cut loss bagian? Monggo. Tapi di cut loss, jangan dibiarin guys. Kalau segini, kalau dia dalam kayak begini gimana? Mancrot kan? Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Ingat ya, yang invest
diatur dengan sistem investnya. Dicek, misalnya, kalau lu bilang, wah harganya turun om, namanya apa? BBCA, BBRI, apa segala macam. Terus gue tanya, kalau lo invest, harusnya lo believe bahwa perusahaan itu akan last long. 10 tahun, 5 tahun, dan segala macam. Gue akan cek kayak begini kalau lo invest. Ya, masih banyak nggak banknya? Cabangnya banyak yang tutup kagak? Ada rush nggak ngambil keluar duitnya? Ada ada kesalahan compliance nggak yang membuat dia ditutup? Ya kan? Ditutup ya. Bukan gara-gara cuma dituntut pengadilan ya. Kalau tuntut pengadilan masih panjang ceritanya cuy. Ya kan? Nih kalau misalnya kagak ada, then you believe bahwa they will be around. Mereka akan berada di sekitar kita. Itu pelajaran pertama buat invest. Ya kan? Dilihat. Om LKH kek, Mang Amsi kek, ya kan? Siapa namanya? Warren Buffett kek. Ya kan? Buffett. Nah, semuanya akan ngomong, look around. Apakah dia masih ada di sekitar kita? Company-nya masih oke, ya kan? Nah, kayak gitu aja guys. Kalau invest. Jadi kalau hariannya dia gajluk-gajluk, ya tenang aja. Rentang waktunya lo tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan. Beda kalau swing. Kalau swing pasti gua akan tanya, lo swing kapan? Daily, weekly, monthly. Ya kan? Terus lo lihat di mana? Jangan lo lihat bilang, oh gua modelnya kayak Om Mona om. Model-model stock technician, ya kan? Kayak model-model ini om, gua pengen ngayak pasir, bikin gedung, tapi duit gua jalan om. Oke, boleh, fine gitu kan. Tapi masa lo lihat harian bos, ya kan? Terus kalau kayak begitu, kalau lo bilang monthly, berarti lo lihat momentum di monthly dong, di bulanan dong, jangan di harian. Ya, nah itu. Oke, sip. Lanjut, belum gue bahas nih, ngoceh aja. Nah, kalau kalian ada yang bilang tuh, ada gold chip, ada yang ngomong gold chip lah, apalah, HK sekarang, apa segala macem. Kalau menurut gue nih, edisi julid gue, men, lo buktiin aja, lo bisa survive nggak di market ini. Baru lo ngomong bahwa ini saham gold chip, ini saham apa segala macem. Men, kalau lo belum bisa melihat siklus up and down-nya pasar, ngapain sih lo ngomong bilang sama orang bahwa lo gold chip lah, gue beli gold chip lah, lo beli ini lo. Saham itu akan turun naik. Even the gold pun akan turun naik. Ngapain sih lo mempengaruhi orang yang kayak gitu? As if selalu profit itu di ujung mata dan nggak pernah ada ruginya. Very sad ya, very sad. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke sini. Oke, jadi gue akan menjelaskan mengenai ini nih men. Ya, TCPI. Ya, TCPI udah di ujung tanduk ya. Gue akan nunggu dia sekali lagi karena gue masih berharap dia mau naik gitu ya. Tapi kalau besok nggak kuat naiknya, kita tinggalkan ya. Jadi gue berharap dia masih mau naik. Kalau misalnya dia nggak besok naik, mungkin gue akan tinggalin. Mungkin kalau dia mantul di 6.900 baru gue taruh ya. Tapi kalau enggak, gue akan keluarin dari ininya. Oke? Lalu setelah itu ada TPIA. TPIA guys, kalau menurut gue masih jalan ya, masih lancar. Mudah-mudahan nih ada ke sini. Kalau dia turun mungkin akan di TP dulu. Mungkin dia akan mantul di 9625. Buy kalau dia tembus 10575, mungkin bisa ke 1250. SL ditaruh di 10350. Lalu ada BBCA. Ya. BBCA guys gitu ya, walaupun dia udah turun, gue masih melihat bahwa dia masih uptrend gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa tembus lagi 35950. Kalau misalnya bisa tembus dan bisa tembus dari 36575 bisa ke 40.000. Lalu SL-nya kalau boleh diambil di mana om? 35425 gitu ya. Sekarang masih wait and analyze gitu ya, belum buy on mantul. Lalu setelah itu gue taruh di sini, mudah-mudahan nggak turun ya. Namanya Harum gitu ya, masih oke. Ciamik, hati-hati besok kalau misalnya dia koreksi bisa ke 4490 ya. Baru diambil kalau di sini dan mudah-mudahan melanjutkan trennya. Kalau dia turun ke bawah, men, tinggalin aja, oke. Lalu setelah itu ada ASA.
Asa guys, kalau menurut gua masih oke lah gitu ya. Dan ini besok mudah-mudahan dia tes setelah dia breakout, mudah-mudahan dia bisa tembus dari 835 dan bisa ke area-area 920 atau ke 1000. SL kalian taruh di 730. Buy kalau misalnya tembus dari 835 tadi gue bilang ya. Lalu setelah itu ada MTech. Oke. MTech guys, MTech ini mau mantul ya guys ya. SL kalian taruh di 1620, mudah-mudahan nyampe ke 2000 atau 2200-nya. Ya, buy kalau misalnya 1930 ya. Lalu setelah itu ada SMCB. Solusi Bangun Indonesia gitu ya. Copet aja ya guys ya. Hati-hati besok hari take profit sedunia. Mungkin ini akan take profit dulu gitu ya. Ini sih masih uptrend ya. Kalau menurut gua masih bisa lah dari area 1125 4300 poin, 1460, 700. Oh udah ya. Jadi mungkin besok masih akan sideways. Setelah itu mungkin bisa tembus ke 2060. Oke. Lalu setelah itu ada DMX. DMX guys, DMX ya, mudah-mudahan masih jalan. Target area di 292. Baik kalau di 252, SL di 228 gitu ya. Lihat di sininya. Kalau dia oke, monggo diambil gitu ya. Lalu setelah DMX ada Tebik. Tebik tadi hari ini koreksi ya kalau nggak salah. Ya, tapi masih di uptrendnya. SL kalian taruh di 2000, di bawah 2000. Buy kalau misalnya dia di atas 2280, mudah-mudahan bisa ke 2600 atau ke 2800. Lalu setelah itu ada Mika. Mika baru keluar, nggak keluar sih. Kalau keluar mungkin beli di 2920. Kalau misalnya keluar gitu ya, mudah-mudahan dia bisa sampai ke area-area 3400 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada kota pulang ke kota kecil. Ya, buy kalau misalnya 518 ya atau di buy di 564, target area 690, SL ditaruh di 418 ya. Lalu setelah itu ada OPMS. SL ditaruh di 270, buy kalau dia mantul dari 308, target area di 350. Oke. Lalu setelah itu ada truk. Asik. 270 ya guys ya. Buy kalau misalnya 298 atau 300 ya. Kalau tembus dari 300, target area 340. Lalu setelah itu ada Mayora. Ini masih sideways ya guys ya. Buy-nya kalau menurut gua di 2720 ya. Lebih ini ya. Daerah-daerah sini ya. Tungguin aja di sini ya. Kalau dia mantul mungkin dia bisa ke 2900. Kalau dia jebol lagi ke atas 2940, boleh beli kedua. Target areanya di 3280. SL-nya kalian taruh di 2640 untuk pembelian yang pertama guys. Lalu setelah itu ada Era menurut gua masih uptrend ya, dan ini masih ya lumayan seru ya, udah 2 kali 2330 SL-nya ya. Mudah-mudahan dia lancar. Kalau tembus dari 2850 boleh beli ya. Hati-hati buat besok. Selama dia masih di atas EMA 20-nya masih oke. Lalu setelah itu ada Tekim. Sideways di atas kalau menurut gua, selama dia nggak turun dari 11.600 masih oke. Kalau dia jebol sampai 10.9250 mungkin kita akan lupakan. Kayak begini mudah-mudahan besok naik, apalagi kalau bisa tembus 14.300, bisa-bisa ke 16.000. Lalu sama dengan INKP juga sama gitu ya. INKP INKP juga sama ya. Kalau dia tembus dari area-area 13.600 atau 14.000, mudah-mudahan bisa 16.000. SL ditaruh di 12.100 ya. Lalu setelah itu ada Heal Me baby, Heal Me. Ya, ini juga lucu ya guys ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 4.160 bisa sampai 4.390, or ya situ aja dulu ya. SL kalian taruh di 3820. Oke. Lalu setelah itu ada Wood.
Kakak Wood ini tadi kemarin jeblok ya, tapi kalau menurut gua masih di area-area yang dimana apa namanya masih boleh lah gitu ya. Nah, kalau besok dia naik 625, monggo dibeli, target areanya 710 atau 760 ya. Kalau naik, kalau nggak naik guys, apalagi di bawah 550 besok turunnya gitu ya. Lupain dulu, mungkin baru mantul di 520 ya. Lalu setelah itu ada Wood, INKP dan segala macam. Oke, titipan. Titipan ada MKAS. MKAS akan seksi kalau di atas 4.400, mungkin kalau di atas sesi itu bisa ke 5.200. SL-nya kalau dia di atas 4.400 ditaruh di 4060. Lalu setelah itu ada Indi. Indi guys, Indi juga sama ya, ditunggu di atas seperti ini gitu ya. Apa namanya, ke 1690 gitu ya. Lalu setelah itu ada ASI. ASI ini kalau tembus dari 6.500 lucu nih ya. Dan itu bisa ke area 68 ataupun 7.000 kalau tembus ya. Kalau belum tembus lupain aja dulu. Lalu setelah itu ada agro ya. Agro buat yang nyangkut guys. Buat yang nyangkut kakak agro gitu ya. Kalau menurut gua nih besok ada kemungkinan mantul ya. Kemungkinan. Kalau dia nggak mantul, baru mantul kemungkinan ada di sini nih. Ya. Nih. Ya, tuh. Gua kasih tahu 640. Nah, kalau kalian nggak punya, jangan coba-coba ngambil. Yang kedua, kalau kalian punya SL aja guys, stop loss ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada ACES. ACES guys, ACES ya, sama ya guys ya. Ini juga Om udah turun naik ya. Kalau gue sih akan lihat, buktikan lo bisa bisa naik nggak, apalagi bisa tembus dari 1795 nggak. Kalau belum bisa, gue akan tutup mata dulu gitu ya. Kalau gue mau ngambil boleh aja at your own risk, karena menurut gue di sini dia masih sideways gitu ya, baru jalur uptrendnya ada di sini nih. Ya, jadi kalau menurut gue ya terserah aja, kalau lo mau ngambil di sini ya nggak apa-apa aja sih gitu ya. Tapi kalau gue, karena gue setupnya akan melihat dari averagesnya, jadi ya it's up to you guys. Oke? Nah, lalu setelah itu ada WWPA ya. Buat si Penkok, oke, Penkok ya. Pen Bangkok ya kan. Nah, nih ya. Turun lagi ya, kalau tembus dari 312 mungkin baru seksi. Kalau kayak begini udah lupain aja dulu guys. Kalau besok naik dan tembus dari 302 mungkin seksi. Tapi kalau enggak udah lupain aja. Lalu setelah itu Wika. Wika juga kayak begitu ya. Kita tunggu besok dia bisa tembus nggak di 2070 ya. Kalau nggak bisa tembus, forget it gitu ya. Kalau gua ya gitu ya. Ini ada support yang kuat sih. Ya, tapi kalau gua nih 2170 harus bisa ditembus. Kalau nggak bisa, gue mungkin akan menganggap dia sideways ya. Lalu setelah itu ada West kita. West kita juga sama ya guys ya. Ini pantulannya. Kalau misalnya dia bisa naik 1695 mungkin oke gitu ya. Target area 2027. Kalau misalnya enggak, mendingan enggak. PTPP juga sama ya. Semuanya sama. Kalau menurut gua, jadi kalau dia bisa tembus ke sini mungkin oke. Kalau sekarang lupain aja, mungkin baru mantul di 1350. Jadi kalau lo punya, masih ada ngambilnya di pucuk kayak begini. Kalau gua sarankan, kalau besok turun lagi, apalagi tembus 1530, lupakan. Oke, lupakan dalam arti cut loss aja. Oke, bukan dilupakan tuh maksudnya lupakin, tutup apa namanya OLT-nya terus nggak dibuka-buka. Yang ada jebol terus. Oke, lalu ada farmasi guys, ada KF ya. Mungkin baru mantul daerah sini ya, 2627 gitu ya. Kalau sekarang sih udah nggak worth it banget ya, hati-hati ya guys ya, gitu ya. Lalu juga enough ya, mau presidennya disuntik berapa kali juga sahamnya ya tetap aja begini. Ya kan, karena bukan gara-gara suntiknya, gara-gara euforianya. And then it's time for the BD untuk take profit guys. Oh, ada for sales, Om, ada apa?
The hell lah, tetap aja dia lagi turunnya nggak. Apapun reasonnya lo mau bilang, gua ke WC pun gara-gara gua mencret terus sahamnya jadi merah juga bisa, ya nggak? Ya. Nah, 2970 mungkin akan mantulnya. Kita tunggu dia mantul. Bukan kalau deket sini baru lo beli. Nggak kayak gitu guys caranya. Kalau gua tunggu dia mantul. Benar kebukti mantul, baru kita ambil. Kalau nggak ambil, jangan. Ya, itu aja santai hidup lo kalau udah kayak begitu men. Nggak usah buru-buru. Ya kan? Mau ngambil buru-buru besok katanya hijau om IHSG-nya. Masa? Kalau hijau ya udah bagus. Ya kan? Kayak misalnya kayak gini nih. Hijau IHSG. Hijau IHSG om, besok om, karena dia kesentuh 5947. Oke, boleh, boleh. It will be sexy kalau gua trading IHSG ya, kalau dia naik lagi 6311. Tapi kalau enggak, mungkin dia akan sideways dulu di sini. Benar nggak? Iya kan? So, be careful ya guys ya, oke? Lalu setelah farmasi ada consumer. Consumer juga seperti itu. It's a downtrend. Apalagi yang lo ingkari gitu ya. Kalau dia naik, kalau dia tembus 7.700 mungkin oke. Tapi kalau enggak, ngapain guys? Ngapain? Gitu kan? ICBP juga kayak begitu. It's a downtrend gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tembus ke bawah, udah lupain aja guys, gitu kan. Kalau dia naik ke atas tembus 9925, mungkin dia bisa ke 10.000. Tapi kalau dia baru mantul dikit, lo udah mau beli, ngapain sih? Ntar turun lagi, kena lagi lo nya, ya kan? Oke, lanjut ya. Setelah itu ada mining nih. PTBA katanya. Om, gue nyangkut di PTBA. Ada yang sampai MM-an nih ya. Pernah gue ketemu sama ada kelas gue gitu ya. Sampai MM-an. Om, katanya bagus om segala macam gini-gini. Iya, bagus. Iya. Cuman bagus lo mau keep berapa lama? 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, life of mine kah? Gitu ya. Kalau udah kayak begini hati-hati guys ya. Kalau besok nggak ketolong nih, bisa-bisa ke 2480 ya atau ke 2320. Kalau lo misalnya dia mantul, mungkin target pertama 2830 ya. Karena hati-hati nih. Kalau dia mantul lagi, mungkin ke 3050. Ya, jadi masih banyak rintangannya. Jadi hati-hati, oke? Lanjut setelah itu ada apa namanya? Ada ITMG. ITMG juga seperti itu ya guys ya, turun ya. Jadi lihat dulu, sell pressure-nya juga masih tinggi ke 9975. Lalu setelah ITMG ada Adro. Ya. Adro juga sama ya guys, masih turun jebol ke 1170 ya. Lalu setelah itu ada apa namanya? Adro PA udah ya, ITMG udah ya. Apa sih? Udah, itu ya. Lalu setelah itu ada apa lagi? ACES. Oh, UNTR. Nah, UNTR ya. Hati-hati yang kayak gini-gini ya guys ya. Ini baru mau target area kalau dia benar bisa naik gitu ya. Mungkin bisa sampai 24675. Lalu targetnya kedua adalah 25925. Oke. Kalau dia tembus baru mungkin akan naik ke 28475. Ya guys ya. Oke, lanjut setelah itu ada apa namanya? DOIT mungkin ya. DOIT juga sama ya guys ya. Ini masih turun ke bawah, mungkin dia akan mantul di 244. Kalau besok dia naik guys, ditungguin di atas 382. Oke. Lalu setelah itu ada ACES. ACES guys, ACES ya, mudah-mudahan tembus dari 1725. Kalau misalnya nggak tembus, lupain aja dulu. Apalagi sekarang nih baru uget-uget om. Ya biarin aja uget-uget. Emang kenapa? Kalau dia mantul dari 1705 terus turun gimana? Mabok nggak lo? Mabok gitu ya. Lalu setelah itu ada BJTM. BJTM juga sama ya guys ya. Harus hati-hati ya setelah kemarin naik gitu ya. Dia turun lagi jadi false break gitu ya. Kalau besok naik lagi harus melebihi dari 870. Kalau dia nggak melebihi 870, forget it gitu ya. Lalu setelah itu ada GIA. Iya sih. Ya kan?
mancur jaya gitu ya. Jadi kalau menurut gua kalau besok dia nggak bisa mantul, wadidaw, lupain aja. Apalagi dia baru mau bisa mantul kayaknya daerah sini 262. Kalau dia nggak mantul lagi, berarti dia akan mantul di 212 ya. Lalu setelah itu ada SKRN. Super Crane juga sama ya. Ini apa namanya? Besok mantul nggak? Kalau besok nggak mantul, lupain aja. Apalagi kalau keluar dari sini, dia bisa mantul baru di 720 atau di 2645. Lalu ada yang kena pom-pom mungkin IPCC gitu ya. Nah, jebol semua. 1 2 take profit harusnya. Ini mungkin baru bisa mantul mungkin ya 1 2 hari lagi gitu ya. Lalu IPCM juga. Ya, jangan lupa kalau misalnya kayak gini ya, hati-hati ya. Di TP jangan sampai kebablasan, akhirnya lo minus, dianya nyampe ke bawah, ke gocap, nah lo mati lo. Ya kan? Hati-hati ya, pernah lo dia 86. Jadi hati-hati ya guys ya, kalau dia mantul baru boleh diambil. Kalau kalian ada di dalam, take profit lah sebagian ya, to save your own money. Oke guys? Alright. So itu aja dari gua. Ingat, what doesn't kill you only make you stronger. Tapi kalau kalian nggak belajar di saat sekarang, malah lo pilih jalan-jalan yang cepat, bunuh diri, nangis, bombay, nggak review masalahnya, menyalahkan keluarga, malah taking apa namanya the short road, man, nggak usah. It's not the market, it's not the business for you. Lupain aja, mendingan cari bisnis yang real aja. Oke? Okay? Itu aja dari gua. Semoga berguna guys. See you guys. Hope a good cuan ahead of you. Kalau nggak belajar lagi ya. Belajar lagi. Learn again. Learn from the market. It's a good way. Ya. Bye bye guys.